Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mom and Kids di rumah. Perkenalkan, saya Nabilah Mutmainah, mahasiswi psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan memberikan 3 tips untuk orang tua dalam mendampingi anak TK selama belajar dari rumah. Selama masa pandemi COVID-19, sekitar 42 juta siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Indonesia diharuskan untuk mengikuti pembelajaran sekolah secara daring. Anak TK memerlukan pendampingan khusus orang tua selama belajar dari rumah. Saya akan memberikan beberapa tips agar orang tua bisa mendampingi anaknya yang masih TK untuk belajar dari rumah dengan lebih efektif dan menyenangkan. Meskipun memudahkan guru maupun orang tua dalam menyampaikan materi, media belajar seperti buku paket dari sekolah yang dominan pada teks kurang ideal untuk proses pembelajaran anak TK. Oleh karena itu, orang tua harus mengidentifikasi metode belajar seperti apa yang paling disukai anaknya. Tips yang pertama, kenali metode belajar anak yang paling ideal. Studi tahun 2011 dari Universitas Sains Malaysia misalnya membagi metode belajar anak secara umum ke dalam 3 kelompok: visual, pendengaran, dan gerakan. Metode pembelajaran bisa diamati dari anak-anak mulai usia 4 hingga 5 tahun. Pertama, metode belajar visual merupakan gaya belajar yang dominan menggunakan media gambar atau alat peraga yang berwarna seperti penggunaan animasi, video YouTube, atau aplikasi di ponsel dalam memaparkan materi. Gestur tubuh dan mimik wajah pemberi materi juga dapat membantu anak yang suka dengan pembelajaran visual dalam memahami pelajaran. Kedua, metode pendengaran. Metode belajar yang dominan melibatkan suara, baik suara pemberi materi maupun pelajar. Intonasi, volume, dan artikulasi suara saat menjelaskan menjadi hal penting yang dapat membantu pemahaman kelompok ini. Anak yang suka dengan gaya belajar ini sangat perlu untuk membaca materi yang diberikan dengan suaranya sendiri agar dapat mengingat materi dengan lebih mudah. Orang tua dapat membantu mereka, misalnya dengan menceritakan kembali materi dalam bentuk dongeng atau cerita yang menarik. Ketiga, metode gerakan. Metode belajar yang secara dominan melibatkan gerak-gerik tubuh. Kegiatan pembelajaran yang dikerjakan langsung seperti percobaan sederhana atau merakit benda akan sangat membantu anak yang suka dengan gaya belajar ini. Orang tua misalnya bisa mengajak anak untuk memakai bola-bola kecil untuk menghitung dalam belajar matematika. Anak-anak dalam kelompok ini tidak dapat hanya duduk diam dan perlu diajak aktif bergerak melibatkan anggota tubuhnya ketika belajar. Berbagai studi menunjukkan bahwa mengajarkan seseorang anak dengan gaya belajar yang tepat sejak dini berhubungan erat dengan peningkatan kondisi kognitif dan psikologis mereka ketika mereka dewasa. Mereka akan mengalami peningkatan kepercayaan diri, menyerap materi dengan lebih efektif, serta memiliki kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah. Tips kedua, persingkat waktu belajar anak dan beri jeda. Studi menemukan anak TK hingga SD memiliki kemampuan untuk menyerap pelajaran secara maksimal bila dilakukan selama 15-20 menit. Bila banyak materi yang harus diajarkan, guru memerlukan waktu istirahat sekitar 10 menit atau lebih agar otak anak tidak kelelahan dalam mencerna materi. Studi menunjukkan anak harus diberikan waktu istirahat setiap 20 menit agar otak tidak kelelahan dalam mencerna materi. Jadi, ketika belajarnya 20 menit dan istirahatnya bisa 10-20 menit, kemudian bisa dilanjutkan lagi belajar. Tips ketiga, minta anak jelaskan dengan bahasanya sendiri. Di akhir pelajaran, orang tua bisa meminta anaknya untuk menjelaskan ulang materi yang diberikan dengan bahasanya sendiri. Hal ini membantu anak dalam memahami dan mengingat pelajaran yang baru saja diberikan. Teknik ini pun bisa dibiasakan untuk diterapkan pada anak sejak usia dini hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Selain ketiga poin tersebut, masih banyak cara kreatif yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Salah satunya adalah dengan memberikan apresiasi. Misalnya, anak yang sudah mau mengikuti kegiatan belajar dengan baik perlu diberi apresiasi seperti makanan ringan kesukaannya, kesempatan bermain yang diminati anak, atau cukup dengan kata-kata semangat dan pujian. Dukungan dari orang terdekat akan sangat membantu anak dalam meraih prestasinya di sekolah. Dengan demikian, anak akan selalu bersemangat setiap kali akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Itu saja nih Mams, tips yang bisa diberikan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.